Oke, kita sudah mempunyai database dan beberapa tabel di PHP MyAdmin di tutorial sebelumnya. Dan sekarang kita akan melakukan yang namanya koneksi dengan database. Bagaimana kita melakukan hal tersebut? Di Dreamweaver, silakan menuju ke bagian Window, dan di sini klik Database. Oke. Di sini ada tampilan database dan di sini kita belum mempunyai koneksi sama sekali dan ada tahapan untuk membuat koneksi dengan database. Di sini ada create a new site, lalu choose document type, testing server seperti yang sudah kita lakukan terdahulu dan kita sudah mempunyainya dan kita sudah mempunyai saat kita men-setting Dreamweaver. Dan kita di sini butuh melakukan di sini klik plus pada icon. Dan di sini akan muncul MySQL Connection. Klik pada bagian MySQL Connection dan connection name-nya silakan beri nama. Dan di sini mungkin dynamic website, WD mungkin saya namakan WD. Dan MySQL server adalah localhost. Dan username-nya adalah root karena saya tidak memberikan username dan password di instalasi WAM saya tadi. Dan setelah kita memberikan informasi ini adalah nama koneksinya dan di sini adalah servernya dari database dan di sini username, password untuk localhostnya, dan jika tidak ada username dan password, aktifkan username root dan passwordnya kosongkan, lalu klik di bagian select di sini. Maka dia akan menarik semua informasi yang berada di WAM server dan di sini ada beberapa database yang sudah ada di PHP MyAdmin tadi dan di sini saya memilih website dinamik seperti yang sudah saya buat tadi. Dan setelah ini klik OK, lalu klik tes. Dan di sini ada semacam ini, lalu klik OK lagi dan klik tes lagi. Jadi kita butuh mengklik tes 2 kali di sini sampai ada keterangan connection was made successfully. Oke. Dan saya tekan OK di sini dan sekarang saya klik OK. Maka saya sudah mempunyai satu di sini. WD dan di sini ada tabel, kategori dan tutorial, dan jika dibuka kategori di sini ada beberapa semacam ini dan di tutorial ada beberapa seperti ini dan di kategori ada 3, di tutorial ada 5 seperti yang tadi kita buat di PHP MyAdmin. Dan di sini jika Anda perhatikan di bagian folder kita, saya sudah mempunyai tambahan folder yang namanya connection dan jika saya buka maka akan ada wd.php sesuai koneksi yang baru saja saya buat dengan Dreamweaver. Dan jika kita buka ini, maka tidak ada apa-apa di bagian desain, tapi saat kita masuk di bagian kode, di sini sudah ada fungsi PHP. Dan disinilah enaknya kita membuat website dengan Dreamweaver. Kita tidak perlu mengetahui kode-kode PHP, fungsi-fungsi PHP. Di sini kita tidak perlu tahu karena Dreamweaver secara otomatis akan membuatkan untuk kita. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita bisa menampilkan data yang berada di database ke halaman. Kita sudah mempunyai database dan kita sudah mempunyai koneksi dan saya mau menunjukkan sesuatu di sini. Saya akan menggunakan index.php dan di sini setelah kita mempunyai koneksi dengan database, kita butuh yang namanya binding. Jadi kita aktifkan di sebelah kanan, di situ ada binding. Kalau tidak ada, Anda pergi ke window dan binding. Di sini aktifkan. Dan di sini klik pada bagian plus, lalu
record set query. Klik pada bagian record set query dan di sini silahkan tuliskan. Mungkin saya mau membuat tutorial, menampilkan data dari tabel tutorial. Saya namakan tutorial dan connectionnya apa? WD. Lalu tabelnya apa? Saya memilih dari tutorial. Dan di sini ada all dan ada selected. Anda bisa menseleksi beberapa informasi dari tabel saja, dan jika ingin semuanya Anda klik all. Lalu di bagian filter Anda bisa menggunakan beberapa filter ini untuk nanti kita bisa mengklik detailnya, dan saya gunakan mungkin nomor. Dan sort by itu akan dimulai dari urutan pertama ke terakhir atau terakhir ke pertama, dan di sini saya memakai nomor. Lalu ascending. Ascending ini akan dihitung dari pertama ke terakhir, dan jika kita memilih descending, ini akan ditampilkan dari yang terakhir ke pertama. Saya memakai descending dan di sini ada tes. Jika saya aktifkan di sini di tes, karena saya tadi memakai nomor, maka saat saya memilih angka 1, di sini akan muncul membuat animasi. Karena tutorial pertama tadi ini. Dan saya klik OK. Jika saya lakukan tes lagi, jika nomor 2, maka tidak ada apa-apa karena tidak ada data di nomor 2. Oke, seperti itu. Dan di sini saya aktifkan none. Oke, karena saya tidak menginginkan ada filter di sini. Dan jika saya tes, maka otomatis langsung menampilkan ini. Dan saya klik OK, lalu saya klik OK. Dan sekarang di bagian record set, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan Anda cukup klik drag, dan di sini berikan titik, spasi, lalu mungkin judul, klik dan drag, lalu berikan mungkin enter, dan di penjelasan klik, lalu drag, dan mungkin enter lagi, di tanggal klik dan drag. Dan sekarang jika Anda pergi ke web browser, preview with Firefox, yes, maka di Firefox saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Dan jika Anda lihat di bagian Dreamweaver, Anda hanya mempunyai seperti ini di desainnya. Dan jika di code, maka Anda akan mempunyai banyak kode PHP. Oke, semacam ini. Dan jika Anda di area desain, Anda hanya memiliki seperti ini. Dan jika di preview di Mozilla Firefox, Anda sudah mempunyai semua data yang ada di database. Oke, setelah ini kita lanjutkan bagaimana secara singkat bagaimana kita bisa memberikan input kepada database. Setelah kita membuat record set, dan di sini saya mengambil record set untuk tutorial, dan kita sekarang pergi ke server behavior, dan di sini ada plus, dan kita bisa memilih semua komponen ini. Dan oke, saya mau mencoba insert record. Oke, sebelumnya kita membutuhkan form, dan tidak perlu takut karena ada informasi-informasi dari Dreamweaver saat kita mengaktifkan sesuatu. Dan di sini saya butuh membuat form. Anda pergi ke bagian sini dan form, lalu Anda buat form, klik form, lalu Anda buat
tag field, dan di tag field ID-nya mungkin kita tadi butuh kategori, lalu judul, penjelasan, dan tanggal. Tanggal kita bisa otomatis, nanti kita aktifkan otomatis, tapi untuk sementara kita gunakan manual dulu. Dan di sini saya membutuhkan ID, mungkin kategori, dan labelnya kategori juga. Oke, lalu langsung saya klik OK, dan di sini sudah ada kategori, dan di sini ada filenya. Lalu saya enter, dan saya memberikan tag field lagi, dan di sini judul, lalu judul, dan OK lagi, lalu enter lagi, dan saya memberikan tag area, dan di tag area penjelasan, dan di label adalah penjelasan juga, lalu OK, dan di sini ada tag area, lalu enter lagi, dan di sini saya memberikan tag field tanggal. Oke, saya sudah mempunyai form semacam ini, dan jika kita preview di Mozilla Firefox, kita sudah mempunyai kategori, judul, dan penjelasan. Kita lanjutkan ke sini. Di sini saya masuk ke server behavior dan klik plus, lalu insert record, dan di sini otomatis sudah ada informasi dari form ini, yaitu form 1, connection, WD, kategori, tutorial, karena saya mau mengisikan di tutorial, dan di sini submit as, kita bisa memberikan filter di sini, dan after inserting go to, saya menggunakan file index.php, jadi saya masukkan di browse, saya masukkan index.php. Karena setelah insert, saya mau menampilkan ini juga. Dan saya klik OK. Dan saya klik OK. Oke, seperti itu. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya button. Oke, kita butuh yang namanya button. Saya enter, lalu saya drag button. Dan di button tambah. Oke, jika saya klik preview Firefox, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya klik, di sini sudah ada cannot be null. Oke, semacam ini. Dan jika saya masukkan lagi kategorinya, saya memakai kategori 1, judulnya mungkin penjelasan, mungkin semacam ini, dan tanggal 2012/11 dan 18, mungkin semacam ini. Dan jika saya klik submit, maka saya sudah mempunyai di sini 2 efek pada After Effects. Dan jika Anda pergi ke bagian sini, Anda pergi ke localhost dan phpMyAdmin, dan klik pada website dinamik dan tutorial, maka sekarang saya sudah mempunyai 2 tutorial di sini. Dan oke, di sini Anda bisa menampilkan semua data yang ada di sini
dan itu akan kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Kita sudah mempunyai fungsi untuk menambahkan data. Jika saya klik 2 kali pada index.php, di sini di bagian kode kita sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya pergi ke desain, kita sudah mempunyai semacam ini. Dan jika kita preview di Firefox, maka akan tampil semacam ini. Karena apa? Saya belum mengaktifkan WAM. Dan di sini Anda harus mengingat bahwa kita harus mengaktifkan WAM. Saya klik WAM dan sampai siap. Lalu kita reload. Oke, di sini saya sudah mempunyai tampilan tutorial nomor 2 dan saya mau menampilkan semua yang ada di tabel tutorial. Dan saya kembali ke Dreamweaver. Lalu di sini saya seleksi, lalu saya pergi ke Server Behavior, dan di sini saya klik plus, lalu saya klik Repeat Region. Oke, semacam ini. Dan di sini record set Anda bisa memilihnya di tutorial karena kita hanya mempunyai query. Record set query-nya adalah tutorial, dan di sini jika kita pilih hanya tutorial saja. Dan saya mau memberikan mungkin 4 saja. Setiap halaman nanti isinya 4 data. Dan jika Anda mengaktifkan all record, maka semua data akan ditampilkan di sini. Dan saya di sini mau memilih 4 saja, lalu tekan OK. Dan sekarang di bagian yang terseleksi sudah ada icon semacam ini, repeat. Dan jika saya pergi ke Mozilla Firefox, yes to all, yes, maka saya sudah mempunyai 2 tampilan data di sini. Dan jika saya menambahkan mungkin kategorinya 2, judulnya mungkin standar objek, dan di sini tentang standar objek, dan mungkin tanggal 2012, 11, dan tanggal sekarang 19, dan saya klik submit, maka otomatis nomor 3 akan langsung ditambahkan di sini. Dan akan seperti ini seterusnya. Jika ada orang yang menambahkan data, maka dia akan ditampilkan. Dan setelah 4, maka tidak akan ditampilkan lagi. Yang ditampilkan di sini adalah 4 data terbaru. Oke, seperti itu. Dan jika saya masukkan lagi mungkin kategori 2, mungkin particle flow, mungkin semacam ini, dan saya berikan tanggal sekarang, lalu klik submit, maka sekarang ada 1 sampai 4. Dan jika saya masukkan satu lagi, mungkin kategori 1 saja, dan judul dan klik submit, maka nomor 1 akan tidak ditampilkan di sini. Karena tadi saya hanya
menampilkan 4 saja dari sini. Dan kita bisa menambahkan tombol untuk next, previous, dan semacamnya. Dan ini hanya pengenalan, dan di tutorial selanjutnya saya akan membahas semua cara menampilkan data. Dan di situ di terakhir, setelah semua cara tersebut saya kupas di tutorial ini, saya akan membuat kasus sederhana bagaimana kita membuat website iklan baris. Dan di situ kita punya admin, kita punya anggota, kita punya pengunjung, dan masing-masing itu ada pembedaan, dan kita buat semuanya hanya dengan Dreamweaver. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya.